Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kita percaya bahwa pembicaraan tentang firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Karena pembicaraan tentang dunia ini kadang-kala melemahkan semangat kita. Dan ada banyak orang yang menjadi lemah karena berpikir apa yang harus saya buat dalam situasi seperti ini. Tetapi saudaraku, jika saudara melihat firman Tuhan, saudara akan melihat ketulusan hati Bapa yang mengasihi saudara. Waktu saudara membaca kembali firman Tuhan, saudara akan melihat ada harapan dalam dunia ini. Mungkin saudara lihat keadaan dunia ini dan saudara berkata, kalau saya nggak ikut gila di zaman yang gila ini, kalau saya nggak ikut edan di zaman yang edan ini, saya akan terseret, saya akan binasa. Tapi saya mau beritahu, Alkitab berkata, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kuncinya saudara tetap mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu di dalam firman-Nya. Karena orang yang hidup dalam kebenaran firman, saya percaya dia adalah orang yang tetap kuat, orang yang tetap bertindak, orang yang tetap hidup dalam sukacita. Karena firman Tuhan selalu membawa kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Kita sedang membahas satu ayat pada Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Nah, kita sekarang masuk pada Matius pasal 7. Ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Dikatakan satu ayat itu menarik sekali. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada banyak orang sekarang yang sedang bicara tentang kode etik. Ada banyak orang yang sekarang bicara tentang etika, baik dalam dunia bisnis, baik dalam dunia profesi, baik dalam dunia kewartawanan, baik dalam dunia perdagangan, baik dalam dunia prestasi. Orang sekarang sedang bicara tentang etika, kode etik, dan berbagai hal tentang bagaimana menghargai sesama manusia. Tetapi Alkitab bicara dengan satu kalimat yang sangat sederhana sekali, tetapi saya percaya memiliki arti yang dalam sekali. Jika saudara mau sukses dalam usaha saudara, jika saudara mau sukses dalam prestasi saudara, jika saudara mau sukses dalam segala kegiatan-kegiatan hidup saudara, maka saya mau beritahu, hafalkan ayat ini dengan baik yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti hubungan saudara dengan sesama, interpersonal relationship saudara, hubungan sesama manusia saudara, sangat tergantung sekali dengan ayat ini. Itu sebabnya setiap orang percaya, setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang bahkan mau sukses dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam meniti karirnya, saya sarankan dalam kasih Tuhan, pelajari betul-betul ayat ini. Mungkin sudah berkata, apa artinya ayat ini? Karena kedengarannya sederhana sekali. Betul, kedengarannya sangat sederhana, tetapi saya pelajari ada 3 arti yang sangat dalam di sini tentang etika Kristiani, baik dalam segi hidup saudara, profesi saudara, prestasi saudara, masa depan saudara, karir saudara. Dengar baik, ada 3 hal yang penting yang saudara harus lihat. Hidup yang beretika itu dimulai dengan kejelasan arah hidup. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak orang bicara tentang etika. Dan kadangkala etika tidak lagi menjadi etika, tetapi menjadi hukum yang kadangkala memaksa orang untuk melakukannya. Sehingga tidak lagi dilakukan dengan hati yang sukacita, tetapi dilakukan sebagai kewajiban karena hukum, karena takut hukumannya. Nah, yang pertama bicara tentang hidup beretika, sudah saya jelaskan tadi. Hidup yang beretika itu dimulai dengan kejelasan arah hidup. Ayat yang ke-12 tadi bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perhatikan kalimat segala sesuatu yang kamu kehendaki. Berarti dengan lain ada arah hidup yang jelas. Berarti ada sasaran yang jelas. Mengerti apa yang kita kehendaki. Nah, persoalannya dengan banyak kita sedang mencari sesuatu sebanyak-banyaknya. Nah, ini persoalannya. Kita sedang mencari sebaik-baiknya. Kita sedang mencari sehebat-hebatnya. Dunia ini kita tidak bisa berjalan dengan faham idealis seperti itu. Kita harus tetap realistis menghadapi hidup ini. Bahwa hidup yang beretika itu dimulai dengan kejelasan arah hidup. Itu sebabnya ada banyak suami yang kemudian kecewa terhadap istrinya. Itu sebabnya ada banyak istri yang kemudian kecewa terhadap suaminya. Karena intinya dia tidak mengerti, tidak ada kejelasan arah hidupnya. Yang ada dia sedang mencari sebaik-baiknya. Dia sedang mencari sesempurna-sempurnanya. Dia mencari istri secantik-cantiknya. Dengan lain kata, kalau istrinya sudah menjadi tua, lalu dia mulai lihat ada wanita ABG, anak baru gede begitu, atau anak remaja yang bisa dipacari. Apa yang terjadi? Dia mulai bertindak dengan perlakuan yang bodoh seperti itu. Dan itu sebabnya tidak sedikit ibu-ibu Kristen, wanita-wanita Kristen juga terbawa arus seperti itu, sehingga dia mulai pergi ke dukun minta susuk supaya walaupun sudah tua, kulitnya tetap kencang begitu. Dan juga tidak sedikit yang pergi ke dokter untuk operasi plastik, tarik dagu, bikin dagu supaya panjang, hidung supaya lebih mancung, tarik pipi supaya kelihatan lebih kencang. Dan ini yang kita lihat bahwa arah hidupnya tidak jelas. Karena dia mau mencari sesempurnanya. Dia mau mencari sehebat-hebatnya. Itu sebabnya tidak sedikit wanita yang mulai tertarik dengan pria lain. Kenapa? Karena dia lihat suaminya penuh dengan kekurangan. Lalu dia bertemu dengan pria lain. Dan dia mulai tertarik. Ini yang saya sebut orang yang bingung. Yang tidak punya kejelasan arah hidup. Nah, pendengar yang diberkati Tuhan, inilah saatnya untuk saudara mengerti kemana arah hidup saudara. Ada banyak orang yang dalam dunia usaha sedang merebut sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sikut orang, kalau perlu jatuhkan orang, kalau perlu gulingkan kursi orang. Sehingga kita lihat bahwa dunia ini, dunia yang menjadi tidak puas lagi. Dunia yang tidak pernah ada kata cukup. Dunia di mana hukum rimba kembali mulai berlaku. Bahwa yang kuat yang menang. Tidak sedikit hanya karena dia lebih kuat. Dia bisa permainkan orang lain. Dia bisa ubah segala macam hukum. Yang hitam bisa dijadikannya putih. Yang putih bisa dijadikannya hitam. Yang benar bisa dipersalahkan. Sehingga akhirnya standar hidup benar sudah hilang sama sekali. Hidup yang beretika itu dimulai dengan kejelasan arah hidupnya. Mulai perlu menghargai apa yang menjadi milik orang lain. Mulai harus menghargai prestasi orang lain. Mulai menghargai bagian orang lain. Tidak sedikit penggusuran terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena dia pikir pokoknya dia mau buat lapangan golf untuk dapat untung sebanyak-banyaknya. Dia mau bangun real estate yang lebih baik lagi. Dia mau bangun pabrik yang lebih besar lagi. Kalau perlu orang ini digusur habis saja dan tidak lagi mau peduli. Saya tidak bilang bahwa penggusuran salah, tetapi seringkali apa yang terjadi? Semuanya terjadi karena tidak ada lagi kejelasan arah hidup. Berarti kita harus mengerti apa yang kita kehendaki. Sehingga banyak orang bukan mengerti lagi apa yang dia kehendaki, tapi sedang mencari sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya. Nah, tapi orang yang percaya, dia harus mulai dengan kejelasan arah hidupnya. Hal yang kedua, hidup yang beretika itu harus disertai kesadaran kesamaan kebutuhan. Saya ulangi sekali lagi, hidup yang beretika itu harus disertai kesadaran kesamaan kebutuhan. Kalau saudara butuh diperhatikan, maka orang lain juga butuh diperhatikan. Kalau saudara membutuhkan kasih sayang, maka orang lain juga membutuhkan kasih sayang. Jika saudara membutuhkan kata-kata yang lembut, maka orang lain juga membutuhkan kata-kata yang lembut. Kadangkala kita ingin diperlakukan secara baik, tapi kita memperlakukan orang dengan tidak baik. Tidak sedikit rumah tangga yang terus cekcok terus menerus. Kenapa? Karena kita pikir sebagai istri saya kan butuh disayang. Betul, tapi kalau saudara tidak memberi perhatian kepada suami saudara, menyayang suami
saudara juga, maka apa yang terjadi? Keadaannya akan berubah, tidak lagi seperti yang saudara harapkan. Hidup ini intinya sederhana. Apa yang kau tabur itu juga yang akan kau tuai. Berarti hidup yang beretika itu harus disertai kesadaran kesamaan kebutuhan. Orang yang menurut saudara paling kecil di kantor saudara, orang yang menurut saudara paling miskin di lingkungan saudara, dia juga diciptakan sama oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Saudara bisa bayangkan betapa indahnya dunia ini jika masing-masing hidup di dalam kehendak Kristus dengan etika, masing-masing menyadari bahwa dunia ini sama-sama mempunyai kebutuhan. Ingat, Yesus berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa artinya ini? Artinya Yesus mempunyai kejelasan arah hidup. Bahwa dia datang bukan untuk menjadi raja. Walaupun orang lain mau menjadikan dia raja, dia bersembunyi. Walaupun Petrus bertanya, Guru, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia tahu kejelasan arah hidupnya. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga menyadari bahwa masing-masing manusia mempunyai kesadaran kesamaan akan kebutuhan. Itu sebabnya waktu anak-anak kecil datang, Yesus sudah menjadi begitu lelah. Dan murid-murid Yesus berkata, oh jangan ganggu guru, dia sangat sibuk sekali. Apa yang Yesus bilang? Biarkan anak-anak itu datang. Kenapa? Karena banyak orang pikir, anak-anak kan gak tahu apa-apa. Tapi kenapa Yesus berkata biarkan anak-anak itu datang? Yesus mau jelaskan bahwa anak-anak itu juga punya kebutuhan yang sama. Dia juga butuh diperhatikan, dia juga butuh diperdulikan, dia juga butuh mendapat berkat. Orang tua kadang-kala hanya berpikir, tapi kan ini kan harus mengejar uang, ini kan harus mengejar untung, ini kan tugas berat, betul. Tetapi ingat, anak-anak saudara juga punya kebutuhan yang sama, butuh dipeluk, butuh didoakan, butuh dirangkul, butuh diceritakan, sehingga ada komunikasi yang manis di dalam keluarga. Hal yang ketiga, hal yang terakhir yang saya mau sampaikan buat saudara, etika Kristiani dijelaskan dengan kalimat, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu. Saudaraku, inti hidup ini sederhana. Kalau saudara nggak ingin dicubit, jangan mencubit. Kalau saudara tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau saudara tidak ingin dilukai, jangan melukai. Dan demikian sebaliknya. Kalau saudara ingin diampuni, ampunilah. Jika saudara tidak ingin orang lain menyimpan dendam dengan saudara, juga jangan simpan dendam dengan orang lain. Kenapa? Karena apa yang saudara tabur, itu juga yang akan saudara tuai. Berarti milikilah hidup dalam etika. Hidup yang beretika itu dimulai dengan kejelasan arah hidup. Jangan jadi orang percaya yang bingung, yang meraih untung sebanyak-banyaknya. Tapi jadilah orang yang jelas arah hidup saudara. Hal yang kedua, hidup yang beretika itu harus disertai kesadaran kesamaan kebutuhan. Masing-masing kita punya kebutuhan yang sama. Dan hal yang ketiga, etika Kristiani dijelaskan dengan kalimat sederhana. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu. Tapi milikilah kasih di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, jamah setiap pendengar sekalian dengan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program kita hari ini. Jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.